Yuk, berikan jariah terbaik Anda untuk dakwah, sosial, dan pendidikan. Untuk berdonasi, silakan hubungi kami. Lazizubul Salam, tebar manfaat untuk umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sedikit kami ingin menyampaikan sebuah nasihat, yang nasihat ini kami khususkan kepada diri kami pribadi dan semoga bermanfaat kepada teman-teman semua yang mendengar mengenai tentang Al-Quran. Bulan yang paling mulia, yang dimana Syahrul Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran. Di antara faidah atau fadilah Al-Quran sudah banyak Allah sebutkan, baik melalui Al-Quran langsung maupun lisan Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Surat Fatir ayat 33. Di dalam ayat ini Allah mengkhususkan bahwa salah satu hadiah khusus yang Allah berikan kepada para pembaca Al-Quran atau para ahlul Quran diantaranya adalah Jannatu Aden, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai yang berisi berupa keindahan. Dan ini tentunya sudah cukup bagi kita seandainya apa yang Allah beritakan melalui firman-Nya di dalam Al-Quran itu menjadi motivasi kita untuk lebih semangat dalam membaca Al-Quran. Ditambah lagi dengan beberapa hadis yang Rasulullah sebutkan, di antaranya adalah Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, karena Al-Quran akan menjadi penolong kita pada hari kiamat. Kita mengharap kepada Allah agar Al-Quran yang kita baca terlebih lagi nanti menjadi motivasi lebih saat kita ingin menjumpai dengan bulan Ramadan, agar Al-Quran ini menjadi hujjatun lana bukan hujjatun alaina. Mengharap kepada Allah agar Al-Quran yang kita baca itu menjadi penolong kita, bukan justru yang melaknat kita. Kemudian Rasulullah juga bersabda di hadis yang lainnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Agar kita menjadi salah satu orang yang terbaik di antaranya adalah khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan kemudian mengajarkannya. Terkhusus pada bulan Ramadan yang itu merupakan bulan yang paling mulia di antara bulan yang lainnya, juga disebut dengan Syahrul Quran, maka sudah sepantasnya kita sebagai seorang muslim untuk membersihkan hati dan pikiran kita hanya untuk fokus beribadah kepada Allah, terutama membaca Al-Quran. Karena pada bulan-bulan tersebut, pada bulan Ramadan, Allah melipat gandakan setiap amalan soleh yang kita lakukan. Di antara tahapan yang perlu kita fahami dalam qiraatul Quran atau menjaga semangat kita dalam membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan, yang pertama adalah senantiasa menjaga ikhlas, niatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ikhlas ini merupakan amalan yang mudah diucapkan tetapi susah untuk diamalkan. Di antara untuk membersihkan hati, ya, sebagaimana sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika beliau mengatakan, jika hati kalian itu bersih, maka kita tidak akan pernah kenyang terhadap Al-Quran. Maka yang senantiasa harus kita jaga khususnya kepada hati kita adalah senantiasa menjaga keikhlasan dan meniatkan setiap ibadah yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbanyak istighfar, ya, karena sifat manusia itu al-insan, banyak lupanya, maka yang paling cocok, yang paling sering diucapkan dan termasuk zikir yang utama adalah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk malaikat, maka Allah hanya memerintahkan untuk bertasbih karena sifatnya tasbih itu sebagai pewangi dan mengharumkan amalan. Kemudian tahapan yang kedua, agar senantiasa diberikan keistiqomahan dalam menghafalkan Al-Quran adalah
menentukan target ya. Dalam khusus bulan Ramadan, maka target yang terbaik adalah sesuai dengan kemampuan namun berusaha maksimal ya. Banyak sekali contoh dari para ulama salaf yang mereka ini luar biasa perlakuan mereka terhadap Al-Quran, sehingga mereka benar-benar dikarunia oleh Allah pemahaman yang sesuai dengan pemahaman para salaf ya. Kemudian tahapan yang selanjutnya adalah berusaha untuk berjumpa dengan orang-orang yang soleh ya, berjumpa ataupun bergabung dengan halakoh-halakoh ya, sehingga bacaan Al-Quran tersebut menjadikan kita lebih semangat, agar semangat kita terjaga, agar tidak mudah luntur. Karena ketika seseorang dalam kondisi sendiri, tentunya dorongan hawa nafsu untuk bertindak kepada hal yang jauh dari tuntunan Rasulullah itu lebih besar. Maka sudah selayaknya untuk senantiasa bergabung dengan halakoh atau memohon didoakan kepada orang-orang soleh agar senantiasa kita ini senantiasa berada dalam kebaikan dan istiqomahan di dalam Al-Quran. Kemudian yang terakhir ya, ketika kita sudah berhasil menentukan target yang telah kita lakukan, maka yang terakhir kita berusaha untuk mengistiqomahkan setiap target dari hafalan dari bacaan Al-Quran yang kita baca, khususnya di bulan Ramadan. Rasulullah bersabda, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Meskipun targetnya itu tidak banyak, tapi senantiasa agar kita untuk istiqomah, khususnya di bulan Ramadan dan juga di bulan-bulan yang lainnya. Karena semangat kita membaca Al-Quran ini tidak hanya pada bulan Ramadan saja, tetapi kebutuhan kita terhadap Al-Quran juga sangat dibutuhkan pada bulan-bulan yang lainnya. Demikian nasihat singkat yang kami berikan. Semoga dapat bermanfaat khususnya untuk kami pribadi dan juga teman-teman sekalian. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.